Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk latihan soal penilaian akhir semester. Perhatikan nomor 9. Diketahui Gx-nya sama dengan X-4 dibagi 2X-1. Tentukan nilai dari G inverse 3. Nah, sekarang kita lihat nih, karena ini adalah fungsi pecahan, kita cari inverse-nya langsung aja yang menggunakan rumus yang cepat tadi ya. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Jadi fungsi fx-nya kalau dia adalah ax tambah b dibagi cx tambah d, maka inverse-nya itu d dengan a bertukar tempat dan negatifnya. Jadi min dx tambah b dibagi cx dikurang a. Nah, ini rumus cepatnya. Jadi kalau kita punya di sini fungsi Gx-nya itu adalah X dikurang 4 dibagi 2X min 1. Ini A-nya berarti 1, B-nya min 4, C-nya 2, D-nya min 1. Ini bertukar tempat dan negatifnya. Jadi sebenarnya ini A-nya 1 ya. Ini D-nya. Sama-sama ketika negatifnya, jadi G min 1X itu akan sama dengan negatif dari min 1 itu adalah 1, jadi X dikurang 4 dibagi 2X negatif dari 1 adalah min 1. Ini terlihat tidak berubah padahal sudah kita tukar tempatnya. Jadi nilai dari G min 1 3 itu akan sama dengan 3 dikurang 4 dibagi 2 kali 3 kurang 1. 3 kurang 4 hasilnya min 1 per 5. Jadi min 1 per 5. Perhatikan sekarang untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini diketahui fungsi f x min 3 sama dengan 2x tambah 5. Lalu fungsi gx-nya sama dengan 3x min 1 dibagi x min 1. Kita diminta mencari f bundaran G inverse dari X itu hasilnya 3. Berapa nilai X-nya? Nah, ini soalnya lebih mudah kalau kita mencari fx dan G inverse-nya. Kenapa? Karena G inverse-nya itu bentuknya adalah fungsi pecah. Nah, ini kita satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi kita untuk G inverse-nya dulu. Jadi kita punya Gx-nya sama dengan 3x min 1 dibagi x min 1. Ini berarti untuk A dan ini untuk D-nya. Tukar tempat dan negatifnya. Jadi kita punya sini G min 1X. Itu hasilnya adalah X dikurang 1 dibagi X dikurang 3. Jadi tukar tempat dan negatifnya. Min 1 negatifnya 1, 3 negatifnya min 3. Jadi ini X dikurang 1 dibagi X min 3. Nah, sekarang untuk fungsi fx-nya. Untuk fungsi fx-nya kita mencari. Nah, ini Ibu buat di sini. Jadi diketahuinya fx min 3 itu sama dengan 2x tambah 5. Nah, kita gunakan pakai yang inverse ya. Jadi misalnya di sini x min 3-nya sama dengan P. Jadi x-nya sama dengan P tambah 3. Jadi kita ganti di sini FP itu akan sama dengan 2. Lalu di sini kita ganti X-nya dengan P tambah 3 ditambah 5. Kita hitung di sini ini menjadi 2P tambah 6 tambah 5. Jadi 2P tambah 11. Jadi kita punya rumus fungsi fx-nya itu adalah 2x tambah 11. Kita sudah dapat G inverse dan fx-nya. Karena yang ditanya soal itu berkaitan dengan fungsi fx dan fungsi G inverse-nya. Jadi kita buat komposisinya di sini f bundaran G min 1 dari X itu hasilnya 3. Jadi ini sama saja fgx. Fg inverse dari X itu sama dengan 3. G inverse-nya sudah kita dapat di sini, berarti X dikurang 1 dibagi X dikurang 3 itu akan sama dengan 3.
Lalu ini menjadi X di fungsi F, jadinya ini Ibu masukkan di sini. Jadi 2 dikali X min 1 per X min 3 ditambah 11 sama dengan 3. Nah, ini kita biarkan dulu, jangan kalikan ke dalam. Berarti kan ini kita 2 kali X min 1 dulu per X min 3 ditambah 11. 11-nya pindah ruas. Jadi ini 2 dikali X min 1 per X min 3 itu akan sama dengan 3 dikurang 11. Jadi hasilnya min 8. Nah, ini 2-nya pindahkan ruas, jadi bagi, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya menjadi X min 1. Sebentar, Ibu hapus dulu ya. Ini hasilnya menjadi X min 1 dibagi X min 3 itu akan sama dengan min 8 dibagi 2. Min 8 bagi 2 min 4. Lalu kita kalikan silang ya. Jadi X min 1 sama dengan min 4 dikali X min 3. Ini jadinya min 4X tambah 12. Min 4X-nya kita pindahkan jadi ini 5X sama dengan 13. Jadi X-nya sama dengan 13 per 5. Ini untuk soal nomor 10. Panjang langkahnya ya. Lalu untuk soal nomor 3, diketahui fungsi f dan g memiliki inverse. Dia bilang, jika fungsi f2x-nya sama dengan gx min 4, tentukan f inverse-nya itu hubungannya dengan g inverse itu apa. Nah, paling mudahnya kita memisalkan. Jadi dimisalkan fungsi gx dan fx itu linear. Yang paling mudah adalah fungsinya linear. Jadi dimisalkan di sini fungsi gx-nya itu dimisalkan menjadi ax tambah b. Maka kita punya di sini kalau gx min 4 berarti ini menjadi a, x-nya kita ganti dengan x min 4 tambah b. Ini ya. Jadi kita punya fungsi di sini karena f2x itu sama dengan g x min 4, maka f2x itu akan sama saja a dikali x min 4 tambah b. Ini ya. Ini dari yang kita misalkan adalah gx nya, lalu kita dapat di sini gx min 4 nya kita cari, lalu kemudian kita cari g2x nya berapa sampai sini ya. Nah, kemudian karena kita mau mencari hubungannya, kita perlu g inverse nya. Nanti kita cari g inverse nya, lalu kita juga perlu ini baru f2x, kita perlu fx nya. Jadi ini kita mencari fx nya, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi ini misal, ini P-nya sama dengan 2X, maka di sini P per 2 sama dengan X. Jadi kita punya di sini FP itu sama dengan A dikali X-nya kita ganti dengan P per 2 dikurang 4 ditambah B. Ini kita dapat ya. Maka kita punya di sini rumus fx-nya itu menjadi a dikali x dikurang 2 dikurang 4, x dibagi 2 maksudnya, dikurang 4 ditambah b. Kita baru dapat fx-nya dan kita sudah punya gx-nya. Sekarang kita cari inverse dari masing-masing tadi biar kita lihat hubungan antara fungsi f inverse dengan g inverse. Nah, kita cari dulu untuk g inverse. Jadi kita punya di sini gx-nya sama dengan ax tambah b. Berarti ini gx-nya kita misalkan y sama dengan ax tambah b. Inverse itu kita buat menjadi x sama dengan. Jadi y dikurang b sama dengan ax. Maka y dikurang b per a sama dengan x.
kita punya di sini jadi G min 1 inverse dari X, Ibu ganti langsung simbolnya dengan X. Jadi X dikurang B bagi A. Ini untuk G inverse. Lalu kita lihat untuk fungsi Y inverse-nya. Untuk fungsi F inverse-nya. Jadi kita punya di sini fungsi fx-nya itu sama dengan A dikali X per 2 dikurang 4 ditambah B. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi Y sama dengan ini, jadi Ibu tulis ulang A dikali X dibagi 2 dikurang 4 tambah B. Nah, ini tambah B-nya pindahkan dulu karena kalinya itu lebih tinggi pengerjaan. Jadi Y dikurang B sama dengan ini menjadi A X dikurang 2 X dibagi 2 dikurang 4. Nah, ini Y min B. Lalu karena ini kali, A-nya pindahkan jadi bagi. Jadi Y min 2 dibagi A itu akan sama dengan X min 2 dikurang 4. X dibagi 2 kurang 4 maksudnya. Lalu min 4-nya kita pindahkan di sini. Nah, ini dipindahkan di sini. Berarti sebenarnya dari sini udah nampak nih, kalau Y min B per A itu akan sama dengan G inverse. Sebenarnya sudah nampak G inverse. Di sini G inverse sudah nampak ya hubungannya. Jadi Y min B per A ditambah 4 sama dengan X per 2. Ini sama dengan X per 2. Kedua ruas dikalikan 2 seluruhnya. Jadi ini 2. Ini menjadi Y dikurang B per A ditambah 4 sama dengan X. Barulah kita dapat ini adalah F inverse-nya. Jadi ini kita buat di sini ya. Nah, ini Bu pindahkan dulu. Nah, ini Ibu tulis di sini. Berarti kita punya yang di sini itu adalah F inverse-nya, F min 1X. Itu sama dengan, Ibu langsung ganti Y-nya dengan X. Jadi ini sama aja 2 dikali. Ini menjadi X dikurang B per A ditambah 8. Nah, hubungannya bisa kamu lihat di sini. Ini X min B per A sama aja G inverse. Jadi F min 1X itu sama saja 2 kali G inverse ditambah 8. Ditambah 8. 2 kali G inverse ditambah 8. Ini ya. Jadi hubungannya dia adalah seperti ini. Nah, dilihat untuk soal yang berikutnya nomor 12. Ini seperti fx itu seperti misalnya kita misalkan A, jadi A tambah B sama dengan sekian, lalu A kurang B sama dengan sekian. Kita bisa mencari A dan B nya dengan menggunakan eliminasi. Nah, berarti kita cari di sini untuk mencari fungsi fx dan gx, kita tinggal mengeliminasi kedua persamaan tadi. Kita hilangkan salah satu variabelnya. Kita punya di sini itu adalah fx ditambah gx sama dengan 3x min 1. Lalu kita punya di sini fx dikurang gx itu sama dengan x plus 3. Nah, ini mencari fungsi fx berarti menghilangkan gx-nya, berarti ditambah ini. Jadi fx tambah fx menjadi 2 kali fungsi fx. Ini nilainya menjadi 0. Ini tinggal dijumlahkan. Jadi hasilnya 4x tambah 2. Jadi kita punya rumus fungsi fx dibagi 2 seluruhnya menjadi 2x tambah 1. Nah, dengan cara yang sama kita dapat di sini untuk mencari fungsi gx-nya. Ini ya, mencari fungsi gx berarti ini adalah dikurangkan. Jadi fx tambah gx itu akan sama dengan 3x. 3x
min 1 lalu fx-nya dikurang gx, itu hasilnya menjadi x plus 3. Nah, kita sekarang mau mencari gx, jadi menghilangkan fungsi fx-nya, berarti ini dikurang fx kurang fx0, gx dikurang min gx, jadi 2gx. 2 kali fungsi gx itu sama dengan 4x min 4. Ini 4x min 4. Jadi fungsi gx-nya kita punya di sini. Itu fungsi gx-nya menjadi 2x min 2. Nah, yang diminta di soal itu adalah f bundaran G bundaran F dari min 1. Berarti ini f G F min 1. Jadi kita cari ke fungsi f min 1-nya dulu. Jadi f G F min 1, masukkan angkanya 2 kali min 1 tambah 1. 2 kali min 1 itu hasilnya adalah min 2 tambah 1, jadi hasilnya min 1. Jadi F ini dari G min 1. G min 1 kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti F masukkan ke fungsi G. Jadi 2 kali min 1 dikurang 2. 2 kali min 1 min 2 dikurang 2 min 4. Jadi F min 4. F min 4 kita masukkan menjadi 2 dikali min 4 ditambah 1. 2 kali 4 min 8 tambah 1 hasilnya min 7. Ini untuk soal yang nomor 12. Perhatikan soal nomor 13. Nah, nomor 13 ini kita ketahui fungsi f2x tambah 3-nya hasilnya x, fungsi g 5 min x-nya sama dengan x. Tentukan nilai dari fg1 ditambah gf2. Nah, ini ibu tidak ngerjakan cari fungsi fx dan gx-nya ya, tapi boleh juga kamu cari fungsi gx dan gx. Tapi dilihat di sini, kita perlu f2 dan g1. Kita cari satu-satu. Kita punya di sini fungsinya itu adalah f dari 2x plus 3, itu hasilnya adalah x. Kita perlu f2. Berarti ini f2. F2 berarti 2x tambah 3-nya itu hasilnya adalah 2. Jadi ibu tulis di sini di sampingnya. Ini 2x tambah 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi 2x-nya sama dengan 2 dikurang 3 itu min 1. X-nya sama dengan min setengah. Nah, X-nya min setengah, berarti ini kita jadi F2 adalah min setengah. Kita perlu G1. Kita lihat rumusnya itu G5 dikurang X, itu hasilnya adalah X. Kita minta G1. Berarti di sini 5 dikurang X itu hasilnya adalah 1. Jadi min X sama dengan ini 1 dikurang 5 berarti min 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Jadi kita punya G1 itu hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya minta FG1. FG1 dulu ibu hitung ya. FG1 berarti G1-nya adalah 4. Jadi dia minta F4. F4 ini lihat lagi nih rumusnya. Rumusnya F4 berarti kita punya di sini rumusnya adalah 2x plus 3 itu hasilnya adalah 4. Jadi 2x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah. Jadi F4 hasilnya dia setengah. Ini ya, kita lihat di sini. Nah, kita mau menghitung lagi GF2. Nah, GF2 berarti ini F2-nya itu adalah min setengah.
ini min setengah. Nah, jadi di sini berarti 5 dikurang X hasilnya itu adalah min setengah. Jadi min X sama dengan min setengah dikurang 5. Jadi ini sama saja min 11/2. Jadi X-nya itu sama saja 11/2. Jadi di sini X-nya menjadi 11/2. Nah, ini diminta dijumlahkan. Jadi di sini yang diminta adalah FG1 ditambah GF2. Jadi sama saja setengah ditambah 11/2. Setengah tambah 11, 12/2, jadi hasilnya 6. Ini kita dapat nilainya adalah 6. Itu untuk soal nomor 13. Perhatikan sekarang untuk nomor 14. Nomor 14, nilai N suatu peserta diklat dipengaruhi oleh keaktifan. Keaktifan itu dia punya rumus NA sama dengan 3A tambah 22/4. Keaktifan nih tergantung dari kegiatan yang ditentukan oleh AP sama dengan 4P tambah 6. Nah, kegiatan itu sedangkan si Dodi dia hanya mempunyai 80% dari 25 kegiatan. Ini sebenarnya sama saja penerapan dari komposisi fungsi. Nah, kita punya, ibu tuliskan rumusan diketahuinya dulu. Berarti ini kita punya nilai diklat itu tergantung keaktifan, itu sama saja rumusnya 3 kali A, 3 kali keaktifan ditambah 22 dibagi 4. Sedangkan nilai keaktifan itu tergantung dari nilai kegiatan. Ini sama saja 4 kali nilai kegiatan tambah 6. Nah, seluruhnya itu ada 25 kegiatan, tapi si Dodi, ini si Dodi, itu hanya 80%. Berarti 80% dari 25. Berarti kita kalikan dengan 25. Berarti sama saja nilai P-nya itu 80/100 dikali 25. Maka hasilnya nilai kegiatan dari Dodi cuma 20. Karena nilai kegiatannya 20, maka nilai keaktifan Dodi, berarti ini ibu tulis A20 karena rumusnya itu enggak ibu tulis lagi ya. Jadi sama saja 4 kali, ibu tulis dulu lah rumusnya. Jadi kita punya di sini itu AP sama dengan 4P tambah 6. Jadi karena P-nya 20, jadi A20 itu sama dengan 4 kali 20 tambah 6. Jadi hasilnya adalah 86. Maka nilai Dodi, jadi ini rumusnya NA, itu sama dengan 3 kali A tambah 22/4. Nah, A-nya berapa? 86. Jadi N dari 86 itu sama saja 3 kali 86 tambah 22 dibagi 4. Nah, ini hitung ya. 3 kali 86. 3 kali 86. Ini ibu ngitungnya pakai kalkulator ya. 3 kali 86 hasilnya 258. Ini kita tambahkan ya. Jadi nilai dari 86 si Dodi jadi 258 ditambah 22 dibagi 4. Kita tambahkan 22, hasilnya 280 dibagi 4. Dodi cuma dapat nilai 70. Nah, yang berikutnya itu soal untuk komposisi yang terakhir. Nah, diketahui fungsi Gx adalah 2x min 3 dan f bundaran Gx-nya 6x tambah 3 dibagi 4x kurang 8. Ini ibu tulis dulu rumus komposisinya. Jadi kita punya di sini f bundaran Gx itu
sama dengan 6x tambah 3 dibagi 4x dikurang 8. Ini menjadi FGX. FGX sama dengan 6x tambah 3 dibagi 4x tambah 8. Nah, ini dia minta nilai F-2 sama dengan 6x tambah 3 dibagi 4x tambah 8. Nah, berarti di sini GX-nya hasilnya min 2. Kita hitung di sini, di sebelah yang lain ya. Kalau nilai GX-nya itu adalah nilainya, ini ibu tulis dulu rumusnya, 2x min 3. GX-nya itu nilainya min 2. Jadi ini sama aja 2x min 3. Min 3-nya pindah, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 2x. Jadi ini 1 sama dengan 2x. Jadi 1 dibagi 2 itu akan sama dengan x. Jadi x-nya setengah. Nah, kita masukkan ke sini jadinya F-2. Jadi 6 dikali setengah ditambah 3 dibagi 4 dikali setengah ditambah 8. Ini hasilnya menjadi, kita lihat ya. Jadi F-2 itu sama dengan 3 tambah 3 dibagi 2 tambah 8. Hasilnya menjadi 6/10. Atau kalau nanti PG-nya disederhanakan menjadi 3/5. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini.